Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wa intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa thawabih. Ya Fattahu ya alim, ya Fattahu ya alim, ya Fattahu ya alim, iftah alaina fathan qariban ya arhamar rahimin. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membahas pembahasan-pembahasan fikih yang dibahas di dalam kitab Safinatun Najah. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas masalah-masalah fikih yang berkaitan dengan sholat jamaah, hukum-hukum berkaitan dengan sholat jamaah, mulai dengan hukum berkaitan dengan niat imam atau niat jamaah, keadaan-keadaan di mana diwajibkan bagi imam untuk niat jamaah, kemudian syarat-syarat sahnya sholat jamaah dan syarat-syarat sahnya sholat jamaah dan syarat-syarat atau keadaan-keadaan di mana makmum keadaan-keadaan di mana seseorang bisa menjadi makmum bagi orang lain. Oke, nanti kita akan baca. Kita baca dulu fasalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif radhiyallahu anhu ankum wa an walidikum wa an masyayikhikum wa an nabikum. Faslun alladhi yalzamu fihi niyatul imamah arba' al-jumu'ah wal mu'adah wal mangdhuratu jama'atan wal mutaqaddimatu fil matar. Faslun syurutul qudwati ahada asyara alla ya'lama butlana salati imamihi bihadathin aw ghairihi wa alla ya'taqida wujuba qada'iha alaihi wa alla yakuna ma'muman wa alla yataqaddama ala imamihi fil mawqif wa an ya'lama intiqalatil imamihi wa an yajtami'a fi masjidin aw fi 300 dhira'in takriban wa an yanwiyal qudwata awil jama'ah wa an yatawafaqa nadmu salataihima wa alla yukhalifahu fi sunnatin fahishatil mukhalafah wa an yutabi'ahu. Faslun suwarul qudwati tis'un tasihhu fi khamsin qudwatu rajulin bi rajulin wa qudwatu imra'atin bi rajulin wa qudwatu khuntha bi rajulin wa qudwatu imra'atin bi khuntha wa qudwatu imra'atin bi imra'atin wa tabtulu fi arba'in qudwatu rajulin bi imra'atin wa qudwatu rajulin bi khuntha wa qudwatu khuntha bi imra'ah wa qudwatu khuntha bi khuntha. Jadi ini 3 fasal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Qala al-musannif pada fasal yang pertama, alladzi yalzamu fihi niyatul imamah, yaitu keadaan-keadaan di mana diwajibkan bagi seorang imam untuk niat jamaah. Artinya niat jamaah. Jadi di dalam sholat berjamaah itu yang wajib niat jamaah, artinya niat jamaah itu hanya makmum saja. Adapun imam itu tidak wajib untuk niat jamaah. Artinya imam boleh saja dia sholat niat sholat munfarid, tapi dia mempunyai makmum. Itu tidak ada masalah karena imam tidak mengikuti siapa-siapa, dia yang diikuti. Yang mengikuti itu yang wajib apa? Yang wajib untuk niat jamaah karena dia akan mengikuti imam. Nah, maka untuk mengikuti ini supaya ada beda antara, karena tujuan niat apa dulu kita jelaskan bahwasanya tujuan niat itu untuk membedakan antar ibadah dan mana yang adat dan ibadah. Nah, untuk membedakan mana yang mengikuti imam dan yang tidak mengikuti imam itu dibedakan dengan niat. Maka makmum itu harus niat. Oke, adapun imam tak wajib niat. Tapi kalau imam itu tidak niat jamaah, maka
maka imam ini dia tidak mendapatkan pahala sholat jamaah walaupun makmumnya mendapatkan pahala sholat jamaah. Oke. Nah, tapi di sini ada keadaan-keadaan di mana imam itu wajib untuk apa? Wajib untuk niat jamaah ketika sholat bersamaan dengan takbiratul ihram. Oke, wajib niat jamaah bersamaan dengan takbiratul ihram. Nah, karena niat jamaah kalau untuk makmum tidak harus ketika takbiratul ihram. Artinya walaupun di tengah-tengah sholat dia bisa, walaupun misalnya sebelumnya dia sholat munfarid kemudian ingin berjamaah dengan orang yang baru datang atau orang yang sudah sholat dari tadi, cukup dengan niat di tengah-tengah sholat itu tidak ada masalah, meskipun itu tidak dianjurkan. Ya kan, sebaiknya dianjurkannya itu niat jamaah itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Tetapi untuk dalam keadaan-keadaan yang disebutkan di dalam matan ini, imam itu harus melakukan atau menyertakan niat jamaah ketika takbiratul ihram, yaitu ada 4 keadaan. 4 keadaan ini berkaitan dengan dengan sholat jamaah yang wajib. Dalam artian bukan sholat jamaah yang wajib. 4 keadaan ini atau 4 sholat ini itu tidak sah kecuali apabila dilakukan secara berjamaah. Sehingga imam juga harus niat jamaah. Karena kalau misalnya si imam ini dia tidak berniat jamaah, maka sholatnya tidak sah. Karena apa? Karena sholat ini syarat sahnya adalah dilakukan secara berjamaah. Nah, dikatakan di sini alladzi yalzamu fihi niyatul imamah arba'un. Jadi ada 4 keadaan di mana seorang imam itu wajib untuk niat jamaah ketika takbiratul ihram. Yang pertama ba'al jumu'ah, yaitu ketika sholat Jumat. Sholat Jumat disyaratkan untuk apa? Disyaratkan untuk berjamaah. Tidak sah kalau misalnya sholat Jumat tidak dilakukan secara berjamaah. Maka wajib bagi imam sholat Jumat untuk niyatul imamah, yaitu atau niyatul jamaah, yaitu niat berjamaah ketika takbiratul ihram. Oke. Kemudian yang kedua wal mu'adah. Al-mu'adah itu adalah sholat wajib yang tadi dia sudah lakukan kemudian dia ingin melakukan lagi. Nah, seseorang ketika dia sudah melakukan sholat jamaah atau sholat munfarid, artinya dia sudah melakukan sholat wajib, sholat subuh atau duhur atau asar atau apapun itu, atau sholat jamaah dalam sunnah selain witir. Itu kalau dia menemukan jamaah lagi itu disunnahkan juga untuk melakukan mu'adah. Mu'adah itu artinya mengulang sholat tadi. Nah, mengulang sholat tadi. Boleh mengulang sholat yang sudah dia lakukan walaupun sholat itu tadi sah dan tidak perlu diqodho. Oke. Nah, tapi kalau mau mengulang sholat itu tadi, itu namanya mengulang sholat ini namanya mu'adah. Artinya mengulang sholat mu'adah. Sholat mu'adah ini kalau dia melakukan mu'adah, salah satu syarat sahnya sholat mu'adah ini adalah apa? Harus dilakukan secara berjamaah. Oke, harus dilakukan secara berjamaah. Jadi tidak ada yang namanya mu'adah itu dilakukan sendiri, artinya munfarid, tidak dalam keadaan berjamaah. Nah, apabila orang yang melakukan mu'adah ini dia menjadi imam, maka wajib bagi dia untuk niat imamah atau niat jamaah. Kenapa? Karena dia melakukan mu'adah yang disyaratkan di dalamnya harus dilakukan secara berjamaah. Jadi walaupun dia imam, di sini dia diwajibkan untuk melakukan atau menyertakan niat jamaah. Nah, kemudian selanjutnya wal mangduratu jama'atan, yaitu apabila seseorang bernadar untuk melakukan sholat secara berjamaah, maka untuk memenuhi untuk memenuhi nadarnya ini, maka dia kalau misalnya menjadi imam dalam sholat jamaah, maka dia harus niat imamah atau niat jamaah supaya untuk menjatuhkan atau untuk dianggap sudah melakukan nadarnya.
Oke, tapi untuk khusus yang ini, untuk masalah nadar sholat jamaah ini, apabila dia tidak niat imamah, sholatnya tetap sah walaupun di sini dia berdosa. Nah, kemudian selanjutnya wal mutaqaddimatu fil mator, yaitu apa? Sholat jamak takdim karena hujan, bukan karena safar, bukan karena sakit, tapi karena apa? Karena hujan. Nah, sholat jamak takdim karena hujan disyaratkan di dalamnya, untuk syarat sahnya adalah harus dilakukan salah satu syarat sahnya adalah harus dilakukan secara berjamaah. Maka wajib bagi imam sholat jamak takdim yang disebabkan oleh hujan di sini untuk apa? Untuk niat jamaah, karena sholat ini tidak sah kecuali dilakukan apa? Secara berjamaah. Itu tadi 4 keadaan di mana seorang imam wajib melakukan atau menyertakan niat jamaah ketika takbiratul ihram. Nah, kemudian kita masuk ke fasal selanjutnya, yaitu syarat-syarat sahnya sholat jamaah. Syurutul qudwah ahada asyar. Di sini disebutkan ada 11 syarat sahnya sholat jamaah. Oke, syarat sahnya sholat jamaah ada 11. Yang pertama, alla ya'lama butlana sholati imamihi bihadatsin au ghairihi. Syarat yang pertama adalah tidak boleh artinya syarat sahnya sholat jamaah itu si makmum ini tidak mengetahui bahwasanya imam itu melakukan sesuatu atau terjadi pada dirinya sesuatu yang menjadikan sholatnya itu tidak sah. Misalnya bihadatsin au ghairihi, misalnya sholat si makmum ini tidak tahu kalau imam ini berhadas, artinya tidak ada wudhu atau berhadas besar dan belum mandi, atau misalnya ada najisnya di di badannya dan lain sebagainya. Artinya kalau misalnya si makmum tahu bahwa atau auratnya terbuka, ya kan, tapi kalau si makmum tahu bahwasanya imamnya ini melakukan atau sholatnya itu batal, atau sholatnya itu tidak sah, atau di dalam terjadi pada dirinya sesuatu yang membatalkan sholat, maka apabila belum sholat maka tidak boleh mengikuti imam tersebut. Tapi kalau misalnya taunya di tengah-tengah sholat, maka wajib bagi si makmum ini untuk niatul mufarokoh, yaitu apa? Niat berpisah dari jamaah. Niat berpisah, artinya berpisah dari jamaahnya hanya dengan niat saja, bukan terus pergi ke tempat lain, tapi hanya dengan niat kemudian melanjutkan sholatnya sendiri. Karena imam yang batal sholatnya tidak atau yang terjadi pada dirinya sesuatu yang membatalkan sholat, tidak boleh dijadikan imam. Oke. Kemudian syarat selanjutnya wa alla ya'taqida qadaiha alaihi. Nah, kemudian syarat yang kedua imam itu si makmum ini tidak boleh meyakini artinya imam itu bukan sholatnya imam ini tidak wajib diqadha. Oke, sholatnya imam ini tidak wajib diqadha. Artinya si makmum ini tidak mengetahui bahwasanya sholatnya imam ini tidak wajib diqadha. Wajib diqadha seperti apa? Misalnya imam ini sholat tanpa air dan tanpa debu, artinya tanpa wudhu dan tanpa tayamum, karena tidak menemukan air dan tidak menemukan debu. Maka orang yang seperti ini dia tetap wajib sholat untuk menghormati waktu, tetapi nanti ketika sudah menemukan air atau sudah menemukan debu, maka wajib mengulangi sholatnya itu tadi dengan wudhu ataupun dengan tayamum. Nah, ketika dia sholat itu tanpa wudhu dan tanpa tayamum, maka tidak boleh bagi orang lain walaupun mempunyai keadaan yang sama untuk menjadi makmum orang tersebut. Itu kalau tahu, kalau tidak tahu ya sudah. Oke. Kemudian syarat sah selanjutnya adalah wa alla yakuna makmuman.
Artinya apa? Imam itu tidak boleh, yang orang yang kita jadikan imam itu tidak boleh dia adalah seorang makmum. Artinya dia sedang menjadi makmum untuk imam lain. Sedang menjadi makmum untuk imam lain. Itu tidak boleh apa? Tidak boleh dijadikan apa? Tidak boleh dijadikan imam. Oke, tidak boleh dijadikan imam kecuali apabila si makmum ini sudah berpisah dari imamnya, imam dengan salam, misalnya imamnya dia sudah salam dan dia berdiri karena dia masbuk, maka boleh dijadikan imam. Nah, walaupun di dalam sholat Jumat menurut Imam Ibnu Hajar, artinya orang yang masbuk ketika sholat Jumat, kemudian dia berdiri untuk melanjutkan 1 rakaat, orang yang belum ikut sholat Jumat boleh menjadikan apa orang yang masbuk ini apa untuk menjadi imam sholat Jumat, oke, untuk menjadi imam sholat Jumatnya dan sah sebagai sholat Jumat. Ini menurut pendapat Imam Ibnu Hajar, tetapi menurut Imam Romli ini tidak sah. Dan apabila menemukan 2 orang yang sedang berjamaah tetapi bingung mana sebenarnya yang imam, maka tidak boleh tidak boleh langsung menjadikan salah satu dari mereka sebagai imam. Oke, kemudian selanjutnya yang tidak boleh juga menjadi imam itu siapa? Wala ummiyan, di sini disebutkan wala ummi. Ummi di sini yaitu apa? Orang yang tidak mampu menyebutkan salah satu huruf di dalam Al-Fatihah, ya kan, tidak mampu menyebutkan salah satu huruf di dalam Al-Fatihah, maka orang yang seperti ini disebut dengan ummi. Orang yang seperti ini tidak boleh jadi imam, tidak boleh jadi imam. Misalnya dia tidak mampu menyebutkan huruf ro misalnya. Jadi misalnya huruf ro-nya itu dia ganti dengan huruf lam, seperti orang yang pelat, misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah kan seperti itu, orang yang seperti ini tidak boleh menjadi imam. Oke, tidak boleh menjadi imam. Atau ada orang yang mengganti ro itu menjadi ghain. Jadi dia Bismillahirrahmanirrahim. Nah, orang yang seperti ini juga tidak boleh dan huruf-huruf lain yang ada di dalam Al-Fatihah. Nah, orang yang seperti ini tidak boleh menjadi imam kecuali dengan orang yang keadaannya sama, dalam artian orang yang sama-sama tidak mampu menyebutkan huruf yang sama. Ya kan? Tapi kalau misalnya sama-sama tidak mampu menyebutkan salah satu huruf di dalam Al-Fatihah, tapi ini huruf A, ini huruf misalnya ini huruf ro, dan ini tidak mampu menyebutkan huruf sin misalnya, maka ini tidak boleh saling menjadi imam dan makmum. Tapi kalau sama-sama yang tidak bisa disebutkan oleh imam dan makmum ini adalah huruf ro, walaupun pengganti huruf ro itu beda, itu tetap masih boleh untuk saling menjadi imam dan makmum. Oke, kemudian syarat selanjutnya wa alla yataqaddama ala imamihi fil mauqif. Artinya makmum tidak boleh tidak boleh berdiri di depan imam. Artinya posisi makmum itu tidak boleh berdiri di depan imam. Oke, apa ukurannya posisi makmum itu tidak boleh berdiri di depan imam? Apa ukurannya? Ukurannya dikatakan di dalam syarahnya di sini, alla yataqaddamal ma'mum bi jami'i ma'tamada alaihi ala juz'in mimma ma'tamada alaihi al-imam fi qiyamin aw ghairihi. Artinya bagian yang dijadikan bagian tubuh makmum yang dijadikan sebagai penyangga badannya, yaitu kalau misalnya dia berdiri dia menyangga badannya dengan atau bertumbunya pada bertumbunya pada tumit. Kalau misalnya dia duduk berarti bertumbunya pada pada tulang ekor dan tulang duduk, ya kan, dan kulit yang menyertainya. Kalau misalnya dia berbaring maka bagian sisi kanannya, ya kan, dan kalau misalnya dia terlentang maka kepalanya itu kepalanya yang menjadi ukuran. Nah, bagian yang menjadi
apa tadi namanya, yang menjadi pijakan atau yang menjadi tumpuan si makmum ini, semua yang dijadikan tumpuan bagi si makmum ini, misalnya kalau berdiri itu adalah tumit, ya kan, dan kalau misalnya sujud itu adalah jari kaki, ya kan, jari kaki dan apa, telapak, sebagian telapak kaki itu tidak boleh, semuanya ini tidak boleh apa, tidak boleh mendahului sebagian dari tumpuan imam, tidak boleh mendahului sebagian tumpuan imam. Jadi kalau misalnya berdiri artinya semua tumit tidak boleh semua tumit makmum itu mendahului sebagian dari tumit imam. Kalau misalnya sebagian semua tumit makmum itu mendahului tumit imam, sebagian dari tumit imam, maka tidak sah sholat artinya sholat jamaahnya makmum di sini tidak sah. Oke. Nah, tapi kalau misalnya yang mendahului sebagian tumit imam hanya sebagian tumit makmum itu masih sah. Dan kalau misalnya sejajar semuanya, imam dan makmum semuanya sejajar berdirinya, maka itu hukumnya makruh, tapi dan tidak mendapatkan pahala jamaah, karena semua perkara yang makruh berkaitan dengan sholat jamaah maka itu menghilangkan pahala jamaah walaupun sholat jamaahnya itu sah. Oke. Nah, kemudian selanjutnya wa an ya'laman tiqolati imamihi. Selanjutnya adalah seorang makmum harus mengetahui perpindahan atau perpindahan gerakan imam. Harus mengetahui perpindahan gerakan imam, tahu kapan imam rukuk, tahu kapan imam sujud, tahu kapan imam berdiri, tahu kapan imam duduk. Itu bisa dilakukan dengan melihat imam langsung, atau melihat makmum yang ada di belakang imam, atau yang ada di belakangnya makmum tersebut, atau ada yang di belakangnya, atau dengan mendengar suara imam, atau dengan mendengar suara mubaligh. Mubaligh itu yaitu yang mengucapkan sebagaimana yang diucapkan imam setelah imam. Misalnya kalau biasa kita dengar di Masjidil Haram, misalnya imamnya bilang Allahu Akbar, habis itu ada yang namanya mubaligh, itu menyampaikan dengan suara yang lebih keras, Allahu Akbar. Nah, itu namanya mubaligh. Jadi itu adalah cara-cara di mana seseorang dapat mengetahui mengetahui kapan imam berpindah berpindah gerakan. Nah, itu salah satu syarat sahnya jamaah. Kalau misalnya tidak mampu untuk mengetahui perpindahan imam, maka tidak sah, ya kan, tidak sah sholat jamaahnya. Dan apabila misalnya dia sudah masuk di dalam sholat, pertamanya dia tahu mendengarkan mikrofon dari imam, tiba-tiba misalnya di tengah sholat kemudian putus mikrofonnya, misalnya mikrofonnya putus sehingga tidak tahu imam sekarang posisinya apa, dan dia tidak melihat makmum yang lain, ya kan, atau terpisah ruangan, ya kan, semua makmum di situ tidak ada, dan suara imam tanpa mikrofon tidak terdengar, tidak ada juga suara mubaligh. Maka di sini kalau misalnya tidak mendengar suara imam sampai 3 rukun, maka sampai tiga rukun, maka harus mufarokoh. Harus mufarokoh artinya harus niat berpisah dari jamaah imam dan melanjutkan sholatnya sendiri. Dan apabila tidak mufarokoh terhadap imam, maka maka sholatnya batal. Kalau misalnya tidak niat mufarokoh, artinya tidak niat berpisah dari imam, maka sholatnya menjadi batal. Oke, kemudian selanjutnya wa an yastami'a fi masjidin au fi thalathi mi'ati dhira'in takriban. Oke. Syarat selanjutnya adalah harus di sini dikatakan harus berkumpul di dalam satu masjid bersama imam, atau di dalam kawasan yang jarak antara makmum dan imam
atau satu makmum dan makmum yang lain tidak lebih dari apa? Tidak lebih dari 300 dhira'. 300 dhira' itu kalau satu dhira' 300 dhira'. 300 dhira' itu satu dhira'nya adalah 50 cm. Ya kan, satu dhira'nya adalah 50 cm. Berarti sekitar 150 meter. 150 meter itu jarak kalau misalnya di luar masjid. Kalau di dalam masjid itu tidak ada jarak. Artinya seluas apapun masjid itu, walaupun masjid itu luasnya sampai 1 kilometer, dimanapun imam dan dimanapun makmum, ya kan, atau dimanapun dan berapapun jarak antara imam dan makmum atau antar makmum, selama masih di dalam satu masjid, itu sholat jamaah tetap sah di situ. Karena sholat jamaah di sini kita bisa katakan intinya adalah harus berada di satu tempat, harus berada di satu tempat. Artinya harus berada di satu tempat. Kapan dikatakan berada di satu tempat? Apabila apabila ada di masjid, karena memang masjid adalah tempat sholat. Jadi sejauh apapun jarak antara imam dan makmum, maka itu tetap sah, ya kan, dengan syarat apa? Walaupun terhalang tembok, terhalang pintu, itu tetap sah selama masih di dalam satu masjid. Tapi dengan syarat kalau misalnya terhalang pintu ataupun terhalang tembok, dengan syarat si makmum ini dapat dapat atau mampu, kalau misal mampu menuju berjalan menuju imam, berjalan biasa menuju imam, walaupun harus memalingkan punggungnya ke kiblat. Yang penting masih tetap berjalan tapi tetap di dalam masjid. Tapi kalau berjalannya sampai harus keluar masjid dulu baru bisa sampai ke imam, maka itu tidak dianggap ada di satu masjid, itu sudah terpisah. Oke, kalaupun tertutup oleh pintu, tidak ada masalah kalau tertutup oleh pintu, selama pintunya itu tidak ditutup dengan paku. Walaupun pintunya dikunci, walaupun digembok, tidak ada masalah. Yang penting bukan tertutup dengan paku. Kalau misalnya ditutupnya dengan paku, itu maka hukumnya sama seperti tembok. Oke, maka hukumnya sama seperti tembok, maka harus ada jalan lain selain pintu itu yang bisa digunakan untuk menuju imam di dalam masjid itu tanpa harus keluar dari masjid. Ini kalau misalnya ada di dalam masjid. Oke. Artinya di sini itu pintu karena memang bisa digunakan untuk lewat. Tapi kalau misalnya ada tembok tinggi sedikit, misalnya selutut, atau ada jendela, itu tidak dianggap pintu. Itu karena di sini syaratnya harus boleh menuju imam dengan berjalan biasa. Oke, harus boleh menuju imam dengan berjalan biasa. Artinya bukan dengan meloncati tembok ataupun meloncati jendela. Tapi kalau hanya karena pintu tertutup atau terkunci atau tergembok, itu tidak ada masalah. Oke. Dan apabila ada tentu yang apabila ada jamaah di dalam masjid dan di luar masjid, maka jamaah yang ada di luar masjid itu harus terhubung dengan jamaah yang ada di dalam masjid dengan dengan yang namanya robitoh. Robitoh itu apa? Robitoh itu yang berdiri, artinya jamaah yang berdiri di samping di samping pintu masjid, yang berdiri di samping pintu masjid, yang mengetahui pergerakan imam dan makmum yang ada di dalam masjid. Maka posisi robitoh ini bagi orang yang ada di luar masjid sama seperti imam. Oke, artinya makmum yang ada di luar masjid tidak boleh ada di depan robitoh ini tadi. Oke. Nah, itu kalau misalnya di dalam masjid dan di luar masjid. Kalau misalnya semuanya di dalam masjid, misalnya di dalam rumah ataupun di padang luas, maka syaratnya itu tadi. Kalau misalnya di padang luas, yang penting jarak antara imam atau jarak antar makmum, antara imam dan makmum atau antar makmum tidak boleh lebih dari 150 meter, ya kan. Tapi kalau misalnya di dalam ruangan yang dia bukan masjid, oke, kalau misalnya di dalam ruangan yang bukan masjid, maka tidak boleh terhalang oleh artinya makmum. Oke, makmum
mampu, artinya harus ada jalan antara imam dan makmum, harus ada tempat yang bisa dijalani dengan jalan biasa, oke, jalan yang wajar, tanpa si makmum tanpa harus memalingkan punggung ke kiblat. Tapi kalau misalnya untuk menuju si imam, si makmum harus memalingkan kiblat, harus berputar memalingkan kiblat, maka maka tidak sah. Oke, maka tidak sah posisi imam dan makmum yang seperti itu. Dan diperlukan yang namanya robitoh kalau misalnya supaya supaya sah apabila keadaannya seperti itu. Oke, ini kemudian syarat selanjutnya adalah waan yanwiyal qudwah awil jamaah. Makmum harus untuk untuk supaya sholat jamaahnya itu sah harus niat qudwah atau niat iktidak, artinya niat menjadi makmum atau niat sholat jamaah, ya kan, ketika takbiratul ihram atau ketika di tengah-tengah sholat, tapi sunnahnya ketika takbiratul ihram. Oke, kemudian syarat sah selanjutnya wa an yatawafaqa nadmu sholataihima. Nah, artinya format sholat antar imam dan makmum itu harus sama. Nah, maksudnya apa format sholat? Format sholat di sini bukan jumlah rokaat ya, tapi cara sholatnya itu harus sama. Artinya kita dalam sholat itu ada, misalnya ada beberapa cara yang berbeda. Misalnya ada namanya sholat yang biasa kita lakukan itu. Ada sholat kusuf dan khusuf yang menggunakan 2 kali berdiri dan 2 kali ruku. Oke, ada yang namanya sholat janazah yang tidak ada ruku, tidak ada sujud. Ada yang namanya sujud tilawah, ada yang namanya sujud syukur yang tidak ada rukuknya di situ. Nah, maka jadi ini adalah format-format sholat, format-format sholat. Nah, salah satu syarat sahnya menjadi sholat jamaah itu, imam dan makmum itu format sholatnya tidak boleh berbeda. Oke, artinya apa? Orang yang sholat biasa tidak boleh sholat di belakang atau menjadi makmum orang yang sholat jenazah. Atau orang yang sholat subuh biasa tidak boleh menjadi makmum orang yang sholat khusuf ataupun kusuf yang yang menggunakan 2 rukuk dan 2 berdiri dan 2 rukuk. Nah, orang yang sholat biasa ataupun sholat jenazah ataupun sholat kusuf tidak bisa menjadi makmumnya orang yang sujud tilawah ataupun sujud syukur. Atau adapun hanya perbedaan rokaat, misalnya sholat subuh menjadi makmum orang yang sedang sholat maghrib, misalnya karena sholat subuhnya dikodok, atau maghrib di belakang orang sholat asar, walaupun imam lebih banyak atau makmum lebih banyak rokaatnya, itu tidak ada masalah di sini di dalam mazhab Syafi'i. Oke, kemudian syarat selanjutnya wa alla yukhalifahu fi sunnatin fahishatil mukhalafah. Nah, syarat sah selanjutnya tidak boleh makmum tidak boleh menyalahi atau tidak mengikuti imam atau berbeda dengan imam dalam dalam melakukan atau meninggalkan salah satu sunnah yang sangat nampak, artinya yang kelihatan ketika ada perbedaan imam dan makmum melakukan. Seperti apa? Misalnya imamnya tidak tasyahud awal, makmumnya tasyahud awal. Nah, ini tidak boleh, ya kan? Atau imamnya tasyahud awal, makmumnya tidak tasyahud awal. Ini tidak boleh juga. Atau misalnya imamnya tidak sujud tilawah tapi makmumnya sujud tilawah, ini juga tidak boleh. Atau sebaliknya, imamnya sujud tilawah, makmumnya nggak mau sujud tilawah, ini juga tidak boleh. Atau misalnya imamnya itu sujud sahwi, makmumnya nggak mau sujud sahwi, ini juga tidak boleh. Atau itu semua adalah contoh-contoh sunnah yang sangat nampak ketika imam dan makmum itu tidak selaras. Maka di sini
yang batal adalah sholatnya makmum, bukan imam, karena imam tidak ada urusan dengan makmum. Kemudian selanjutnya adalah wa an yutabi'ahu, artinya makmum harus mengikuti imam. Apa saja yang diikuti? Diikuti dari segi tempatnya, dari segi perbuatannya, dari segi takbiratul ihramnya. Dari segi tempatnya tadi kita sudah jelaskan, tidak boleh mendahului imam, artinya tidak boleh berdiri di depan imam. Kemudian dari segi tindakan juga tidak boleh mendahului imam. Kita sudah jelaskan di majelis yang sebelumnya dalam masalah perkara-perkara yang membatalkan sholat. Tidak boleh mendahului imam dengan 2 rukun secara sengaja tanpa udzur, atau terlambat dari imam dengan 2 rukun secara sengaja ataupun tanpa udzur. Oke, dan juga tidak boleh mendahului takbiratul ihram imam, atau takbiratul ihram bersamaan dengan imam, atau makmum tidak boleh memulai takbiratul ihram sebelum imam selesai takbiratul ihram. Artinya imam kalau dia belum selesai dari Allahu Akbar, belum nyebut ra dari Allahu Akbar, maka makmum belum boleh menyebutkan a dari Allahu Akbar itu tadi. Ya kan, dari Allahu Akbar itu belum boleh. Kalau misalnya sampai makmum takbirnya itu bersamaan dengan imam, maka maka sholat jamaahnya tidak sah ketika itu. Oke, itu adalah 11 syarat-syarat sholat jamaah. Kemudian disebutkan di sini gambaran-gambaran sholat jamaah yang sah, dikatakan di sini. Faslun suwarul qudwah tis'un. Gambaran-gambaran sholat jamaah itu ada 9. Tashihu fi khamsin, 5 keadaan, ya kan, 5 keadaan itu sah, yaitu qudwatu rajulin bi rajulin, yaitu imamnya laki-laki dan makmumnya laki-laki. Wa qudwatu mra'atin bi rajulin, dan perempuan jadi makmumnya laki-laki, itu sah. Kemudian wa qudwati khunsa bi rajulin, atau orang yang mempunyai 2 kelamin menjadi makmumnya laki-laki, itu boleh. Wa qudwati mra'atin bi khunsa, atau perempuan menjadi makmumnya orang yang mempunyai 2 kelamin, itu juga sah. Kemudian wa qudwatu mra'atin bi mra'atin, yaitu sesama perempuan saling menjadi imam dan makmum. Ini 5 gambaran atau 5 keadaan di mana sholat sunnah itu, sholat jamaah itu sah. Watabtulu fi arba'in, dan 4 keadaan dalam 4 keadaan tidak sah, yaitu qudwatu rajulin bimra'atin, laki-laki menjadi makmumnya perempuan, itu tidak sah. Wa qudwatu rajulin bi khunsa, dan laki-laki menjadi makmumnya orang yang punya 2 kelamin, karena orang yang punya 2 kelamin ini tidak jelas apakah dia sebenarnya laki-laki atau perempuan. Oke. Karena bisa jadi perempuan sehingga sholatnya tidak sah, maka tidak sah. Oke, wa qudwatu khunsa bimra'atin, dan orang yang punya 2 kelamin tidak boleh menjadi makmumnya perempuan, karena bisa jadi dia itu laki-laki. Oke, wa qudwatu khunsa bi khunsa, dan sesama orang yang punya 2 kelamin tidak boleh saling menjadi makmum dan imam, karena bisa jadi yang jadi imam itu sebenarnya perempuan dan yang jadi makmum itu sebenarnya laki-laki. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wal afu minkum.